Ya, kita ketemu lagi di materi pembelajaran selanjutnya, yaitu atletik jalan cepat. Sepintas sejarah atletik. Atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon atau athlum. Artinya pertandingan, perlombaan, pergulatan, atau perjuangan. Organisasi olahraga atletik internasional baru terbentuk pada tanggal 17 Juli 1912 pada Olimpiade kelima di Stockholm, Swedia dengan nama International Amateur Athletic Federation yang disingkat IAAF. Pada tanggal 3 September tahun 1950 di Indonesia berdiri PASI, atau singkatan dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Peraturan dan sejarah jalan cepat. Pada olahraga jalan cepat tidak diperkenankan langkah melayang atau membuat lompatan. Menurut aturan, kaki pejalan cepat harus tetap di atas tanah dan sekurang-kurangnya satu kaki harus selalu menginjak tanah secara bergantian. Jalan cepat diadakan pada tahun 1867 di London. Pada tahun 1912, jalan cepat 10 km diselenggarakan pada lintasan sebagai salah satu nomor Olimpiade. Di Indonesia, perlombaan jalan cepat sebagai nomor yang diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik tahun 1978. Jarak yang diperlombakan ialah untuk putri 3 km, 5 km, 10 km, dan 20 km. Sedangkan untuk putra 10 km, 20 km, 30 km, dan 50 km. Aktivitas pembelajaran jalan cepat dimulai dari gerakan start jalan cepat, yaitu menggunakan start berdiri. Gerakan langkah jalan cepat terdiri dari beberapa fase. Fase-fase gerakan jalan cepat yaitu fase tumpuan dua kaki, fase tarikan, fase relaksasi, dan fase dorongan. Gerakan yang terakhir adalah gerakan finish jalan cepat. Baiklah, itulah sepintas tentang penjelasan tentang atletik jalan cepat. Selanjutnya, marilah kita saksikan aktivitas pembelajaran jalan cepat. Teknik start jalan cepat yaitu dengan start berdiri, berada di belakang garis, dengan aba-aba, siap, ya. Selanjutnya kita masuk ke fase-fase teknik jalan cepat. Fase yang pertama adalah fase tumpuan dua kaki. Pada fase ini, fase gerakan tumpuan dua kaki ini terjadi sangat singkat. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Fase selanjutnya yaitu fase tarikan. Pada fase tarikan ini, gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi semua bagian badan. Gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penopang. Fase selanjutnya adalah fase relaksasi. Pada fase relaksasi ini, tahap ini berada antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, dengan vertikal dan paralel di samping badan.
Fase yang terakhir itu fase dorongan. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan mulai mengambil alih gerakan dorongan. Kaki yang lain bergerak maju ke depan. Tahapan selanjutnya yaitu teknik memasuki garis finish. Pada saat memasuki garis finish, tetap berjalan seperti biasa, tidak menambah kecepatan secara mendadak yang bisa menyebabkan timbulnya gerakan melompat. Selanjutnya yaitu perbedaan antara berjalan dan berlari. Perbedaannya terlihat pada saat berlari, ada momen di mana kedua kaki berada di udara atau ada gerakan melompat. Sedangkan berjalan, salah satu kaki selalu menapak ke lantai secara bergantian. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Pesan saya selalu jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.